Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus sumber mujizat bagi kita yang percaya. Dalam menghadapi persoalan apapun saudaraku, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus sumber mujizat bagi kita yang percaya kepadanya. 1 Petrus 5 ayat 10-11 firman Tuhan berkata, "Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin." Saudaraku, konteks ayat ini adalah supaya kita orang yang percaya hidup merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, saudaraku, dan senantiasa sadar bahwa iblis ingin menjatuhkan kita, tetapi Allah kita yang baik senantiasa ingin melindungi kita, memelihara kita, memberkati kita, saudaraku, memberikan jalan keluar atas setiap masalah hidup kita. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat bagi kita yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh tentunya, saudaraku. Sehingga bila kita, saudara, mengandalkan Tuhan Yesus sepenuhnya saat menghadapi problema, masalah, tekanan hidup apapun juga, Tuhan Yesus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kita, saudaraku, sesudah kita menghadapi problema dan masalah serta tekanan hidup yang datang kepada kita. Percayalah, saudaraku. Nah, mari saudaraku, pada saat ini saudaraku, kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengajar kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah sumber mujizat bagi kita yang percaya. Dari Yohanes 6 ayat 1-13 saudaraku, perikop yang terkenal tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita akan belajar bagaimana sikap murid-murid Tuhan Yesus saat menghadapi masalah. Nah, saudaraku, yang pertama saudaraku yaitu sikap Filipus. Filipus bersikap pesimis dan putus harapan saat menghadapi masalah. Yohanes 6 ayat 5-7 berkata, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" kata Tuhan Yesus. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, untuk mencobai Filipus, saudaraku. Sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus sudah tahu dia akan mengadakan mujizat. Nah, saudara, kita perhatikan jawaban dari Filipus. Jawab Filipus kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Saudaraku, saat menghadapi persoalan di mana 5.000 orang lebih saudara mengikuti Tuhan Yesus, berbondong-bondong saudara mengikuti Tuhan Yesus, belum makan. Menghadapi persoalan ini saudara, Filipus bersikap pesimis. Dia putus pengharapan. Dia katakan kalaupun mereka dapat potong-potong kecil dari roti seharga 200 dinar, gak cukup. Gak cukup. Saudara, ia merasa tidak mungkin saudara masalah ini dapat diatasi. Sesungguhnya Tuhan Yesus sedang menguji saudara iman Filipus. Karena sesungguhnya Tuhan Yesus Maha Kuasa. Dia sanggup memberikan jalan keluar atas setiap persoalan apapun, saudara. Bukan hanya 5.000 orang yang belum makan dapat diberi makan, tapi siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberi makan, saudara. Karena itu kita tidak boleh pesimis dan putus asa. Di dalam Tuhan Yesus, saudaraku, ada pengharapan, ada jalan keluar. Jangan seperti Filipus. Kita harus sungguh-sungguh percaya, saudaraku. Dan yang kedua, saudara, sikap Andreas. Bagaimana sikap Andreas? Ragu-ragu, saudaraku. Yohanes 6 ayat 8-9 mencatat, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya,
Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saudara, Andreas ragu-ragu, dia berkata, tetapi apa artinya untuk semua orang banyak ini, untuk 5.000 orang? Gak mungkin cukup, saudaraku. Itulah pikiran Andreas. Memang dia punya inisiatif untuk berikan solusi, tetapi dia juga kurang yakin. Ragu-ragu, saudara. Sikap pesimis, putus asa, putus pengharapan seperti Andreas ini harus dibuang dari hadapan kita. Kita harus percaya, saudara, Tuhan adalah sumber mujizat. Yesus adalah sumber segala pertolongan. Percayalah. Dan sikap yang ketiga, saudara, sikap anak-anak yang bawa roti. Dia rela dan percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun roti dan ikannya diambil, saudaraku. Yohanes 6 ayat 11 sampai 13 berkata, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkan dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara bayangkan. Untung, saudara, sikap anak ini rela. Rotinya dan ikannya diambil dan juga dipotong-potong. Tapi sikap yang rela dari anak kecil yang tidak protes, saudaraku, yang dia percayakan roti dan ikannya kepada Tuhan Yesus, sehingga terjadilah mujizat. 5.000 orang dewasa, belum anak-anak dan wanita, makan kenyang, bahkan sisanya 12 bakul penuh, saudaraku. Jadi, saudaraku, saat hati kita dan hidup kita semuanya sudah direlakan untuk Tuhan Yesus, dipotong-potong bahkan begitu mungkin ya, tapi saudara, mujizat terjadi. Marilah, saudara, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, bersikaplah seperti anak kecil ini. Relakan hidup kita, hati kita, pikiran kita, keluarga kita. Biar terjadi, saudara, banyak mujizat. Karena yang kita serahkan kepada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, sumber mujizat, sumber solusi atas setiap masalah kita. Jadi saudara, inilah sikap berbeda dari para murid-murid dan juga sikap seorang anak yang rela. Yang pertama, sikap Filipus, pesimis dan putus harapan. Sikap Andreas, ragu-ragu. Sikap anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan, dia rela dan percaya, mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus, dan terjadi mujizat. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar dari anak kecil yang merelakan Tuhan. 5 roti dan 2 ikannya ini, Tuhan, diserahkan kepada Tuhan Yesus, dipotong-potong. Dan terjadi mujizat. 5.000 orang dewasa lebih, belum anak-anak dan wanita, bisa makan kenyang, bahkan sisanya 12 bakul keranjang penuh. Oh Tuhan, berikan kepada kami hati yang rela, roh yang rela untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus. Juga bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.